Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nuria Rahmi Khairinsa, mahasiswi dari STAI Al-Musadiriyah Garut semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan salah satu tugas, yaitu pada mata kuliah pengembangan dan inovasi kurikulum pendidikan agama Islam yang diampu oleh Bapak Ceceng Salamudin MAG. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait materi pengembangan dan inovasi ekstrakurikuler PAI. Baik, yang akan kita bahas hari ini yang pertama yaitu terkait karakteristik ekstrakurikuler PAI, yang kedua yaitu dasar filosofis pengembangan dan inovasi ekstrakurikuler PAI, yang ketiga tujuan pengembangan dan inovasi ekstrakurikuler PAI, dan keempat yaitu langkah-langkah pengembangan dan inovasi ekstrakurikuler PAI, dan yang terakhir yaitu contoh-contoh hasil pengembangan dan inovasi ekstrakurikuler PAI dalam pendidikan di era Society 5.0. Baik teman-teman, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu karakteristik ekstrakurikuler PAI. Nah, sebelum kita membahas kepada karakteristik ekstrakurikuler PAI, kita akan membahas terlebih dahulu terkait pengertian dari ekstrakurikuler itu sendiri. Ekstrakurikuler secara bahasa berasal dari rangkaian dua kata, yaitu ekstra dan kurikuler. Nah, secara bahasa, ekstra berarti tambahan di luar yang resmi, sedangkan kurikuler mengandung arti bersangkutan dengan kurikulum. Adapun pengertian ekstrakurikuler secara istilah yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam pelajaran biasa, termasuk pada saat liburan sekolah, yang mempunyai tujuan untuk memberikan pengkayaan kepada peserta didik dalam artian memperluas pengetahuan peserta didik dengan cara mengaitkan pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Jadi, kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan yang dilaksanakan di luar kelas dan mengarah pada pembentukan watak dan kepribadian peserta didik yang matang. Nah, ekstrakurikuler ini berkaitan dengan aspek-aspek rasionalitas, intelektualitas, emosi, dan spiritualitas dalam dirinya. Nah, ekstrakurikuler PAI tentunya berdasarkan sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Jadi kegiatan ekstrakurikuler PAI mempunyai tujuan yang sama seperti tujuan pendidikan agama Islam. Adapun menurut Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Depag tahun 2009 tentang penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler pendidikan agama Islam pada sekolah menegaskan bahwa ekstrakurikuler PAI adalah upaya pemantapan, pengayaan, dan perbaikan nilai-nilai, norma serta pengembangan bakat, minat, dan kepribadian peserta didik dalam aspek pengamalan dan penguasaan kitab suci, keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, ibadah, sejarah dan seni kebudayaan yang dilakukan di luar jam intrakurikuler melalui bimbingan guru PAI, guru mata pelajaran lain, tenaga pendidikan dan yang lainnya yang lebih berkompeten dilaksanakan di sekolah ataupun di luar sekolah. Nah, dengan pembiasaan yang baik di sekolah, ditambah lagi dengan lingkungan keluarga dan masyarakat yang baik, akan menunjang proses pembentukan karakter bangsa yang baik. Oleh sebab itu, setiap sekolah harus mengembangkan ekstrakurikuler PAI. Kemudian, karakteristik ekstrakurikuler PAI. Karakteristik yang pertama yaitu kegiatan dilakukan di luar jam pelajaran biasa. Karakteristik yang kedua, kegiatan dilakukan baik di luar maupun di dalam sekolah. Ketiga, kegiatan ini mempunyai tujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan siswa. Yang keempat,
kegiatan ekstrakurikuler berperan menjadi media pelatihan dan penerapan seluruh pengetahuan dan kemampuan akademik peserta didik sehingga kompetensi-kompetensi dasar yang menjadi tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam dapat tercapai. Yang kelima yaitu ekstrakurikuler PAI mencakup 7 pokok bahan pelajaran yaitu keimanan, ibadah, Al-Quran, akhlak, muamalah, syariah, dan sejarah atau kebudayaan Islam. Selanjutnya yaitu terkait dasar filosofis pengembangan dan inovasi ekstrakurikuler PAI. Landasan filosofis dalam pengembangan kegiatan ekstrakurikuler menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai dalam tujuan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan dengan landasan filosofis yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional. Adapun tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi, pada dasarnya tidak ada satupun filosofi kegiatan ekstrakurikuler yang dapat digunakan secara spesifik untuk pengembangan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, berdasarkan hal tersebut, kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan menggunakan filosofi sebagai berikut. Yang pertama, ruang yang disediakan lembaga pendidikan untuk peserta didik guna mengeksplor potensi dan kemampuannya untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Yang kedua yaitu mengembangkan kreativitas peserta didik berdasar pada bakat dan minat yang telah dimiliki sejak kecil, serta memperbanyak kesempatan peserta didik untuk berinteraksi sosial dan bekerja sama di luar jam pelajaran. Nah, oleh karena itu, setiap sekolah perlu mengembangkan dan menyelenggarakan program ekstrakurikuler pendidikan agama Islam agar tujuan dan kompetensi yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan pendidikan agama Islam dapat memenuhi standar yang diharapkan. Nah, sebagai suatu kegiatan keagamaan, untuk mencapai tujuan bersama, kegiatan ekstrakurikuler pendidikan agama Islam berangkat dari pandangan hidup atau filosofi dan pemikiran dasar atau pendekatan yang berbeda dengan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Konteks pengertian yang dimaksud dalam filosofi dan pemikiran dasar di sini adalah yang berkaitan dengan perbaikan mental moral para remaja atau spesifik lagi upaya pembangunan dan pengembangan kepribadian peserta didik sebagai calon pemimpin bangsa di masa selanjutnya. Oleh karenanya, dasar pendirian kegiatan ekstrakurikuler pendidikan agama Islam harus mengarah pada kajian filosofis mengenai berbagai masalah yang terdapat dalam bidang pendidikan yang didasarkan pada ajaran Islam yang tercermin dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu tujuan pengembangan dan inovasi ekstrakurikuler PAI. Pengembangan sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler merupakan upaya untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki kemampuan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Secara sederhana, pengembangan aspek-aspek tersebut bertujuan agar peserta didik mampu menghadapi dan mengatasi berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan pada lingkup terkecil dan terdekat hingga lingkup yang terbesar. Luasnya, jangkauan kompetensi yang diharapkan itu meliputi aspek intelektual, sikap emosional, dan keterampilan menjadikan kegiatan ekstrakurikuler sangat diperlukan guna melengkapi kompetensi yang diprogramkan dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut.
Jadi tujuan pengembangan dari ekstrakurikuler PAI ini yaitu agar peserta didik mampu menghadapi dan mengatasi berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan, baik itu lingkungan kecil maupun lingkungan besar. Seperti halnya pada saat ini kita mengetahui bahwa kurikulum terdapat perkembangan dan pembaharuan. Tentunya di dalam kurikulum tersebut terdapat terkait ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler pada saat ini terdapat perubahan seperti salah satunya dalam pemanfaatan teknologi, yang mana ekstrakurikuler dulu itu harus senantiasa tatap muka secara langsung dalam suatu forum. Tetapi pada saat kali ini ekstrakurikuler tidak hanya harus bertatap muka, tetapi dengan cara memanfaatkan teknologi tanpa kita tatap muka kita bisa melaksanakan ekstrakurikuler. Selanjutnya mengenai langkah-langkah pengembangan dan inovasi ekstrakurikuler PAI. Dr. Haji Rahmat Raharjo Saiti BMAG dalam bukunya Pengembangan dan Inovasi Kurikulum menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil dalam mengembangkan program ekstrakurikuler secara garis besar, diantaranya yang pertama menganalisis kebutuhan atau keperluan peserta didik dalam proses pendidikan yang berpangkal dari hasil kegiatan intra dan ekstrakurikuler, apresiasi masyarakat sekitar, rata-rata usia peserta didik, kegemaran dan keperluasan madrasah. Yang kedua, merumuskan dan mengajukan sarana-sarana yang diperlukan di mana peserta didik dapat diikut sertakan secara aktif disertai dengan bimbingan guru. Yang ketiga, menghaluskan rumusan dan sasaran-sasaran dengan menambah dan mengurangi atau bahkan memperbaiki kegiatan-kegiatan tersebut untuk kemudian menetapkan kegiatan yang akan melengkapi program ekstrakurikuler tersebut. Yang keempat, penanaman nilai-nilai karakter bangsa dalam proses kegiatan ekstrakurikuler melalui pembiasaan yang dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Dan yang kelima yaitu penilaian yang dilakukan pada waktu berlangsungnya kegiatan dan setelah pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya yang terakhir yaitu contoh-contoh hasil pengembangan dan inovasi ekstrakurikuler PAI dalam pendidikan di era Society Web 0. Nah teman-teman, pada pembelajaran pendidikan agama Islam di era Society Web 0, seorang pendidik perlu memiliki pengetahuan teknologi, yakni pengetahuan tentang bagaimana menggunakan hardware dan software dan bagaimana menghubungkan antara keduanya. Nah, di era Society Web 0 ini menuntut pendidik serta lembaga pendidikan untuk melakukan transformasi pembelajaran dari pembelajaran manual menuju ke pembelajaran digital. Nah, kurikulum sekolah di Indonesia disarankan menekankan pentingnya literasi, bukan literasi lama seperti membaca, menulis, dan menghitung, tetapi juga literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Literasi data adalah pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi atau big data di dunia. Nah, ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang digunakan untuk mendukung keberhasilan pembelajaran pendidikan agama Islam yang dilakukan secara kurikuler. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk mengembangkan religiusitas peserta didik, juga kepedulian mereka terhadap kondisi sosial budaya masyarakat di sekitar mereka. Adapun jenis kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah di antaranya yang pertama ada baca tulis Al-Quran atau BTQ. Nah, BTQ secara digital yang merupakan kegiatan pembinaan kemampuan membaca dan menulis Al-Quran meliputi penguasaan dasar-dasar ilmu tajwid, makharijul huruf, dan kelancaran membaca dan menulis. Nah, baca tulis secara digital ini bisa dalam bentuk aplikasi yang mana akan ada bimbingan bagaimana cara membaca makharijul huruf, ada juga tentang ilmu tajwid yang sudah menjadi satu komponen dalam sebuah aplikasi.
Kemudian ada tahfidz Al-Quran yang merupakan kegiatan pembinaan keterampilan menghafal ayat-ayat Al-Quran. Nah, kegiatan ini pada kali ini tidak hanya bisa dilakukan secara tatap muka, tetapi juga bisa dilaksanakan dengan melalui via Zoom atau Google Meet, yang mana nanti pembimbing akan mengetes satu persatu di dalam forum atau pada pertemuan online tersebut. Kemudian ada seni kaligrafi digital yang merupakan kegiatan pembinaan keterampilan menulis indah teks Arab berdasarkan kaidah-kaidah yang benar. Nah, seni kaligrafi digital ini pada kali ini tidak hanya menulis di atas kertas saja, tetapi juga kita bisa melukis dalam sebuah, misalkan dalam handphone, dalam tab yang bisa menulis indah teks Arab. Kemudian ada kegiatan rohis, misalkan di sekolah ada ekstrakurikuler rohis. Biasanya rohis diisi salah satunya dengan ceramah keagamaan. Nah, ceramah keagamaan atau muhadharah ini merupakan kegiatan pembinaan keterampilan menyampaikan pesan keagamaan di depan publik secara lisan. Nah, kegiatan ini dulu dilakukan secara tatap muka langsung pada pertemuan atau gedung langsung. Tetapi pada saat ini kegiatan tersebut bisa diselenggarakan secara online melalui Google Meet atau Zoom, yang semua orang atau orang-orang di luar pun bisa menyaksikan. Jadi kegiatan rohis ini bisa diselenggarakan oleh kegiatan rohis sendiri atau melalui pembinanya. Kemudian ada dari seni musik Islami seperti nasyid, marawis. Nah, kegiatan ekstrakurikuler tersebut bisa dikembangkan di era Society Pepiro ini dengan cara kita mengupload seni-seni musik atau marawis atau yang lainnya ke YouTube. Nanti bisa dilihat oleh orang lain, bisa juga kita mengikuti perlombaan dengan cara mengirimkan video pentas seni dari sekolah kita ke YouTube yang nantinya akan dinilai. Jadi lombanya tidak harus datang ke tempatnya langsung, tetapi dengan cara mengirimkan, menguploadnya lewat YouTube, semua orang bisa melihat, apalagi pada perlombaan bisa dilihat oleh jurinya dan tetap bisa dinilai. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.